memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul setelahku, yakni yang bernama Ahmad. Yang bicara seperti ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Cuma masalahnya kalau sudah diterjemahkan, nama asli itu hilang. Apakah teks aslinya masih ada mengenai nama itu? Ada sampai sekarang, cuma diterjemahkan jadi nggak muncul. Itu terkandung di dalam kitab Syir Hasyirin pasal 5 ayat 16. Dikatakan hikomam takim wa khullu Muhammadin zedodi wa zera'i benot Yerusalem. Hikomam takim artinya lisannya begitu indah, apa yang keluar dari lisannya begitu indah. Wa khullu, dan keseluruhannya. Siapakah dia? Muhammadim. Siapakah itu Muhammadim? Saya nggak terjemahkan ya. Muhammadim. Siapakah itu Muhammadim? Zedodi, inilah kekasihku. Wazara'i, inilah pemimpinku. Benot Yerusalem, saksikan wahai putri-putri Yerusalem. Siapa yang berkata begini? Malach Salomo. Siapa itu Salomo? Dalam Quran disebut Sulaiman. Dalam bahasa Ibrani disebut Salomo. Dari kata Salomo itu akar katanya dari kata salom. Salom itu sama dengan salam. Coba bayangkan ya. Nabinya bernama Sulaiman. Akar katanya dari kata shalom. Dalam bahasa Arab salam artinya damai. Berarti Nabi Sulaiman itu pembawa damai. Makanya dia disebut Raja Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Al-Ayat. Surah Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada petang ini kita bisa bersama-sama untuk menghadiri majelis yang mulia ini dalam rangka untuk talabul ilm. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di belakang bisa maju tidak apa-apa, daripada terlalu di belakang, maju aja. Oke. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, adik saya yang saya cintai, tadi saya bacakan ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-129. Surah Al-Baqarah ayat 129 itu merupakan ayat kunci bagaimana kita memahami dua kalimah syahadat, khususnya syahadat yang kedua. Karena kalau bicara mengenai syahadatain, ada dua pilar utama. Yang pertama syahadah tauhid, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita pandang sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya Rabb yang menciptakan segala sesuatu dan tanpa
ada sekutu baginya. Itu saya kira sudah kita mafhum. Yang kedua, yakni yang disebut sebagai kesaksian kita atas nubuwah Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita cermati pada ayat 129 ayat yang tadi saya baca, itu sebenarnya merupakan ungkapan doa pengharapan dari orang yang sering kita sebut namanya setiap hari. Doa pengharapan, permohonan, permintaan dari seseorang yang namanya kita sebut setiap hari dalam sholat kita. Dan baru saja kita diingatkan untuk menyebut nama manusia agung itu. Ketika kita bertahiyat, kita selalu membaca sholawat Ibrahimiyah. Itulah sebabnya nama sholawatnya disebut sholawat Ibrahimiyah, karena di dalamnya menyebut nama sang tokoh Ibrahim. Dan kita harus paham bahwa sang tokoh ini sebenarnya bukan hanya eksklusif milik kaum muslimin, tapi milik bersama. Kita diingatkan dalam setiap ayat-ayat Al-Quran selalu menyebut nama tokoh ini. Misalnya kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 127 disebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail ila akhirih ayat. Disebutkan nama Ibrahim. Kita selalu mendengar nama itu, melafalkan nama yang sangat dikenal Ibrahim, tapi jangan lupa kita juga dibenarkan menyebut nama beliau sesuai dengan qiraah sab'ah yang diajarkan dalam ulumul Quran. Namanya tidak disebut Ibrahim, tapi juga disebut Ibrahim. Jadi boleh kita baca wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Tapi nampaknya kita jarang mendengar ada di antara kita nama Ibrahim. Yang sering kita dengar adalah nama Ibrahim. Tapi dua-duanya itu dibenarkan. Dalam bacaan sholat kita boleh membaca Ibrahim, boleh membaca Ibrahim. Ini baru bicara dari segi pengucapan. Sama-sama bahasa Arab, sama-sama diajarkan di dalam qiraah sab'ah. Dan kalau kita mengenal nama Ibrahim, kemudian mengenal nama Ibrahim, berarti ini nyambung dengan risalah nabi-nabi sebelumnya. Karena beliau dikenal dengan nama Abraham. Jadi kalau Abraham itu adalah nama bahasa Ibrani, sementara kalau dalam bahasa kita menyebutnya Ibrahim dan Ibrahim. Kalau kita selalu mendengar nama beliau ada penyebutan Ibrahim alaihissalam atau Ibrahim alaihissalam, sementara orang-orang sebelum kita menyebutnya Abraham alaihissalam. Jadi alaihissalam bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya alaihissalam. Makanya kalau kita menyebut Assalamualaikum, di Israel sana menyebutnya Shalom Aleichem. Itu baru satu nama, ya, baru satu nama antara Ibrahim, Ibrahim, Abraham. Figurnya sama, orangnya sama, tapi karena zaman risalahnya berbeda, maka bahasa yang berlaku juga berbeda, tapi maksudnya sama. Sehingga tidak salah, jejak itu masih dapat kita lacak sampai hari ini. Cuma susunannya terbalik. Susunannya di dalam Al-Quran disebutkan Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa
Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa aku yang sangat begitu tua, yakni Ismail dan Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar doa yang dipanjatkan. Bahasa Quran jelas menyebut nama pertama adalah Ismail, kemudian Ishak. Tapi risalah sebelum kita sudah ada perubahan. Perubahan bukan soal nama, perubahan dalam soal letak penyebutan nama. Mana buktinya? Kita bisa baca dalam bahasa mereka sampai hari ini disebutkan nama putranya sama, tapi penyebutannya dibolak-balik. Contoh disebutkan Bani Abraham, Yitzhak, wa Ismail. Jadi yang disebut anak-anak Ibrahim, Bani Abraham, Yitzhak, wa Ismail, maksudnya anak-anak Ibrahim itu adalah Ishak dan Ismail. Sementara Quran menjelaskan hal yang sama, tapi susunannya dikoreksi. Bukan Ishak dan Ismail, tapi Ismail dan Ishak. Inilah fungsi Al-Quran untuk meluruskan apa yang sudah berubah, diluruskan ulang meskipun inti pesannya sama. Jadi itulah sebabnya mereka disebut Ahlul Kitab. Artinya mereka pernah menerima Alkitab, tapi Quran mengatakan yuharrifunal kalimah amma wadhi'ihi. Mereka telah mengubah, dan faktanya betul. Sampai hari ini kita tahu bahwa Al-Quran menyebutkan Ismail dan Ishak, sementara sebelumnya disebutkan Yitzhak wa Ismail. Jadi biasa ini Ishak bahasa Arabnya, Yitzhak bahasa Ibraninya, Ibrahim bahasa Arabnya, Abraham bahasa Ibraninya, Israel bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya Yisrael, Ismail bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya Yishmael. Musa dalam bahasa Quran mereka menyebutnya bukan Musa tapi Moshe. Jadi Moshe alaihi salam. Sementara kalau kita baca Quran juga boleh dibaca hal ataka haditsu Musa. Boleh. Boleh juga dibaca hal ataka haditsu Musa. Jadi di sini kita bisa belajar, sekalipun Quran membenarkan membaca dengan nama Musa, boleh juga dibaca dengan nama Musa. Sementara bahasa Ibraninya Moshe. Jadi ini sebetulnya jejak digital, ya. Kalau bahasa anak sekarang, jejak forensik melalui teks-teks terdahulu mengkonfirmasi bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyempurnakan risalah sebelumnya. Apa yang bengkok diluruskan, apa yang benar dibenarkan. Itulah fungsi dari Al-Quran. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa Islam itu bukan agama yang tiba-tiba muncul, tapi merupakan mata rantai dari risalah sebelumnya. Karena semua nabi itu Islam, hanya syariatnya yang berbeda. Kitab sucinya namanya berbeda. Bisa disebut Taurat, bisa disebut Zabur, bisa disebut Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Itulah mata rantai risalah-risalah yang telah Allah berikan kepada kita. Coba bayangkan, Islam seperti ini, itu awalnya merujuk pada tokoh yang satu yang disebut Ibrahim, dan itu dikisahkan dalam Quran juga. Apa yang diucapkan, yang diminta oleh Ibrahim? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Wahai ya Rabb, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasul. Coba perhatikan itu ayat Quran.
Kita sering baca Quran, sering mentadabbur Al-Quran, tapi seringkali kita tidak teliti. Maksudnya apa? Kenapa Ibrahim alaihissalam menggunakan kata kunci Rasulah? Kenapa tidak menggunakan kata kunci Nabi? Ini penting. Yang kedua, itu merujuk pada satu orang, satu tokoh, satu pribadi yang dimaksud. Bukan banyak Rasul. Seakan-akan kita diberikan informasi bahwa Ibrahim itu sebenarnya paham siapa yang dimaksud Rasulah pada ucapan ayat 129 itu. Ibrahim paham. Ibrahim alaihissalam sangat paham siapa ini pribadi yang dimaksud Rasul pada ayat 129 itu. Tapi beliau sangat begitu luar biasa akhlaknya. Enggan menyebut sang nama, tapi beliau sudah paham. Tapi yang dia tidak tahu, nanti Rasul ini datang pada masa depan itu melalui benihnya siapa? Itu yang dia minta. Itu yang dia minta. Pertanyaannya sekarang, apakah doa Ibrahim itu dikabulkan atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya diterima. Tapi diterimanya itu apakah saat dia berdoa langsung diterima, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Jawabannya menunggu generasi per generasi. Bukan 2 generasi, bisa 3 generasi dan seterusnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan bahwa dirinya itu adalah benih dari Ibrahim, keturunan dari Ibrahim. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ana da'watu abi Ibrahim." Aku ini adalah doa yang dulu diminta oleh datukku yang bernama Ibrahim. Padahal coba bayangkan, antara Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ibrahim Alaihissalam berapa generasi dan berapa zaman jaraknya. Kalau kita membaca Tarikh At-Tabari, ada nasabnya yang sampai pada puncak antara Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Ibrahim. Disebutkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu putra Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat bin Khidar bin Ismail. Dari Ismail dan Khidar orang Yahudi pun tahu, orang Nasrani pun tahu, tapi tidak disebutkan Ismail bin Ibrahim, tapi disebutkan Yishmael bin Avraham bin Terah bin Nahor bin Seruk bin Ra'u bin Pelek bin Ever bin Shela bin Arpahshat bin Shem bin Noah. Ben Noah di sini bukan Ben Peter Pan ya. Ben Noah. Ben itu artinya anak. Bin Noah itu sama dengan Nuh. Jadi Quran menyebutnya Nuh, Ibrani menyebutnya Noah. Itu sama seperti orang Jawa dengan orang Bali, itu masih satu keluarga besar. Makanya bahasanya mirip. Orang Jawa menyebut ceker, orang Bali menyebut cokor. Itu bukti bahwa orang Bali dengan orang Jawa itu satu induk, satu generasi. Sama seperti orang Madura dengan orang Jawa. Orang Jawa menyebut pintu itu lawang. Orang Madura tidak menyebut lawang tapi labeng. Sama antara orang Melayu dengan orang Minang. Itu satu keluarga. Orang Minang dan orang Melayu kalau menyebut kucing, Melayu kucing. Orang Minang tidak menyebut kucing tapi kuciang. Itu menandakan mereka satu
generasi, satu saudara. Begitu juga cara mempelajari Al-Quran. Bahasa-bahasa yang muncul itu ada kemiripan karena ada kedekatan risalah, bahasanya mirip. Bahkan yang lebih menarik lagi, dalam Quran disebut nama malaikat Jibril, boleh juga dibaca Jabrail dalam Quran. Boleh kita baca Jibril, boleh kita baca Jabrail. Kalau kita baca Jabrail, dekat dengan kata Gabriel. Jadi maksudnya sama, malaikatnya sama. Menyebut nama Mikail dalam Quran, dalam bahasa Ibrani disebut bukan Mikail, tapi Mikhael. Dalam hadis atau dalam kitab-kitab lain, saya kira semua pasti pernah membaca itu. Dan yang lebih unik, kalau kita baca dalam Al-Quran, ada malaikat-malaikat yang datang dalam wujud manusia, menyerupakan diri sebagai manusia yang datang kepada Ibrahim. Disebutkan 3 malaikat utama: Jibril, Mikail, Israfil. Dan orang-orang Yahudi menyebutnya malaikat itu yang datang dalam rupa manusia disebut Slosa Enosim. Slosa itu artinya 3. Enosim itu kalau bahasa Arabnya sama dengan Anas. Jadi 3 orang manusia, tapi itu sebetulnya malaikat. Siapa yang datang itu? Tidak disebut Jibril, tidak disebut Mikail, tidak disebut Israfil, tapi disebutnya Gabriel, Mikhael, Rafael. Berarti yang dimaksud itu sama, tidak berbeda. Inilah yang saya maksud, risalah Islam itu membenarkan apa yang benar, meluruskan apa yang bengkok. Jadi kalau benar dikatakan benar, meskipun cara pelafalan berbeda. Kembali pada pembahasan ayat 129. Permintaan Ibrahim itu menunggu sekian generasi, tapi diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabarannya tingkat tinggi. Sama seperti kita, kesabarannya tidak sangat tinggi. Kita kalau berdoa minta sekarang, kebiasaan kita dikabulkan sekarang. Tapi Ibrahim tidak. Dia minta sekarang, dia bersabar atas keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun harus menanti sekian generasi, dan nanti itu adalah hadiah terbesar yang Allah anugerahkan kepada Ibrahim alaihissalam. Dan luar biasa, bukan sekedar nabi, bukan sekedar rasul, tapi juga sebagai ulul azmi, bahkan menjadi pembesar seluruh nabi dan rasul. Bahkan diikat dalam perjanjian. Dalam surah Ali Imran, dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 81, Allah mengabadikan bagaimana semua nabi itu diikat dalam satu perjanjian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai sang rasul yang akan datang itu. Ayatnya sangat panjang, tapi yang bagian awal itu menarik untuk dipahami. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah tatkala Allah mengambil sumpah perjanjian yang amat agung bersama seluruh nabi-nabi. Jadi semua nabi diikat dalam perjanjian mengenai datangnya sang rasul. Seandainya sang rasul itu tidak datang, mereka tidak diikat dalam perjanjian itu. Luar biasa sebenarnya kalau kita mau memahami ayat Al-Quran itu, betapa mulia dan agungnya rasul terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau Ibrahim tadi tidak menyebut namanya, hanya menyebutkan Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Rasulah dengan satu gelar tanpa menyebut nama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menyebut nabi-nabinya luar biasa, kita diinformasikan dalam Quran. Allah berkata, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau di surga bersama pasanganmu. Kepada Nabi Nuh, ulul azmi,
Allah subhanahu wa ta'ala berkata dengan menyebut namanya langsung, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan termasuk dari keluargamu yang diselamatkan. Kepada Ibrahim alaihissalam Allah juga sama menyebut dengan nama, ya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya. Kepada Nabi Isa sama, kepada Nabi Musa sama, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Menyebut nama langsung. Kepada Yahya juga sama, Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Tapi pertanyaannya, adakah di dalam Al-Quranul Karim satu ayat saja yang menyebutkan ya Muhammad? Tidak ada. Satu pun ayat tidak ada. Allah hanya berkata, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai sang rasul, tidak menyebut nama langsung. Betapa tinggi teladan yang Allah sampaikan kepada kita. Dia yang menciptakan segala sesuatu, dia yang telah menciptakan makhluknya, siapapun dia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan hamba pilihannya dengan cara yang luar biasa. Cukup hanya menyebut ya ayyuhar rasul. Sementara kepada yang lain, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Yahya, ya Isa, ya Musa, ya Zakaria. Sementara kepada khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah hanya berkata ya ayyuhar rasul atau ya ayyuhan nabi. Betapa agung posisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah bila kita pasti mendengar apa yang dulu disampaikan Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam bukan sekedar nabi, rasul teragung di antara Bani Israel, bahkan menduduki posisi sebagai ulul azmi. Tapi dia minta, dia memohon kepada Tuhannya untuk bisa menjadi bagian dari ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tidak mengabulkan. Allah tidak mengabulkan. Kita ini bukan nabi, bukan rasul, bukan siapa-siapa, tapi kita diberikan anugerah cuma-cuma menjadi bagian dari ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukan sekedar hadiah biasa, ini hadiah luar biasa. Nabi Musa alaihissalam ingin seperti kita menjadi bagian dari ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sia-siakan hadiah besar ini. Hadiah besar ini luar biasa. Kita menjadi ummah pilihan dari rentetan ummah para nabi sebelumnya. Maka harus kita syukuri ini. Tapi harus menjadi pemikiran kita. Sudahkah kita mensyukuri menjadi ummah ini dengan teladan terbaik bagi ummah yang lain? Sudahkah itu kita bisa lakukan? Kalau saya ibaratkan bahasa sederhana, kita memiliki posisi sebagai ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ibaratnya lencana. Lencana ini sangat agung. Sudah kita terima lencana itu. Tapi kalau lencana itu sudah kita pakai, sudahkah kita bisa memantaskan diri untuk menggunakan lencana itu? Ini masalah. Supaya nanti gampang diingat di rumah, sambil ilustrasi begini. Kalau ada orang di jalanan memakai lencana tapi tidak pakai celana, kira-kira apa komentar orang lain? Saya kasih contoh supaya gampang diingat. Kita sebagai ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ibaratnya lencana yang sangat luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Lencana itu kita pakai. Tapi sudahkah kita bisa memantaskan diri? Jangan-jangan kita belum bisa memantaskan diri sehingga menjadi bahan pembicaraan orang.
Yang saya ilustrasikan tadi, orang pakai lencana di jalanan tetapi tidak pakai celana. Kira-kira apa komentar orang lain? Bukan saya yang bilang. Kita semua pasti sepakat. Kira-kira itulah yang saya maksud, belum bisa memantaskan diri. Nah, bagaimana cara kita memantaskan diri? Maka tidak ada jalan lain kecuali hanya berpegang teguh pada dua hal itu. Apa itu? Yang pertama disebut Alkitab wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Dua hal ini, itu yang akan bisa mengupgrade kita menjadi orang yang layak bisa menyandang lancana itu. Maka tidak ada jalan lain. Islam ini agama peradaban. Islam ini bukan agama ritual semata-mata. Cuma masalahnya kita semua, anak-anak muda kita sekarang itu terjebak pada pemahaman Islam sebagai agama ritual, titik. Padahal itu belum titik, itu baru koma. Islam itu agama peradaban. Peradaban ini dibangun oleh ulama-ulama kita terdahulu. Bukan hanya soal agama, tapi soal sains juga dibangun. Maka kita punya kewajiban untuk meneruskan cita-cita mereka. Dan anak-anak muda itu menjadi taruhan kita, menjadi harapan kita, menjadi orang yang kita banggakan di masa depan. Maka saya minta tolong kepada generasi muda. Ini anak-anak muda sebagian besar di belakang. Harus kita pahami benar bahwa Islam itu bukan semata-mata agama ritual. Ya, bukan semata-mata agama ritual. Kalau sekedar agama ritual, agama lain juga agama ritual. Agama ritual. Tapi tidak ada konsep mengenai peradaban, tidak ada. Kita masalah ekonomi dalam Quran ada. Masalah sosial dalam Quran ada. Masalah sains dalam Quran ada. Masalah macam-macam.